Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, kita sampai di pelajaran kelima, yaitu macam-macam kesyirikan. Ya, yaitu macam-macam syirik besar. Jadi setelah kita tahu akibat jeleknya, sekarang apa saja jenis dari syirik besar itu. Ya, syirik besar atau syirik akbar itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah ataupun ibadah, dan syirik dalam nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, syirik dalam rububiyah artinya meyakini adanya makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan, kemudian kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Itu. Ya. Meyakini ada makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Ya, maka dikabarkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, kemudian menghidupkan dan mematikan kalian. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Adakah sesembahan-sesembahan kalian selain Allah yang bisa melakukan itu semua? Ya, apakah Lata, Uzza, patung-patung itu bisa menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, menghidupkan dan mematikan kalian? Tidak mungkin. Ini adalah pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Nah, kemudian contoh syirik dalam rububiyah. Tadi meyakini ada pencipta selain Allah. Ya. Berapa banyak kita itu meyakini gunung Merapi ini meletus karena yang bau rekso ini. Ya kan? Itu berarti dia yang menciptakan meletusnya Merapi. Dan meyakini ada orang yang mengetahui ilmu gaib. Seperti keyakinan orang terhadap wali. Wali ini ngerti apa yang akan terjadi. Ya. Nanti kiamat terjadi pada tahun sekian. Dan meyakini adanya Rabb selain Allah, seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan bentuk lain meyakini bahwa roh para wali atau orang yang sudah mati ikut mengatur alam semesta. Jadi banyak sekali ya keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat seperti ini. Ya, katanya arwah nenek moyang itu kembali, ya ikut menjaga, ya sehingga perlu adanya selamatan dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk contoh dari syirik rububiyah yang ada di sekitar kita. Dan nanti masih banyak lagi contoh-contoh lain yang kalian bisa sebutkan nanti ya. Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Artinya apa? Memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Satu saja dari bentuk ibadah ketika diberikan kepada selain Allah, meskipun juga dilakukan kepada Allah, itu berarti telah jatuh dalam syirik uluhiyah. Karena ibadah itu harus murni 100%, semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada Allah juga kepada selain Allah, itu tidak boleh. Ya, itu syirik dalam uluhiyah. Nah, contohnya apa? Banyak sekali. Di sini disebutkan misalnya apa? Ada syirik dalam doa, yaitu berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dikatakan oleh Rasul ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, lihat, Faida raqibu fil fulki da'allahu mukhlishin lahuddin falamma najam ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, ya, di laut, mereka murni tulus berdoa hanya kepada Allah. Tapi ketika sudah sampai daratan, mereka
berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi doa harus hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, syirik dalam ketaatan, yaitu menaati makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Seperti Allah kabarkan tentang ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta, ulama-ulama sebagai sesembahan selain Allah. Ditafsirkan oleh Rasul, ketika ulama ini atau pendeta ahli ibadah itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut. Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian ikut. Itu bentuk menaati makhluk. Ya, maka nanti menaati orang tua dalam hal yang bermaksiat berarti kalian menjadikan orang tua sebagai Tuhan. Menaati teman dalam hal bermaksiat berarti kalian telah mengangkat teman sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian syirik dalam kecintaan, artinya menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal kecintaan. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, dan mereka cintai tandingan itu sebagaimana kecintaan kepada Allah. Cinta yang didasari dengan pengagungan, dengan ketundukan dan kerendahan diri. Nah, kemudian bentuk syirik uluhiyah yang adalah sihir, mantra-mantra, jampi-jampi dan yang semisalnya, ya, dari perkara yang tersembunyi yang itu bisa berpengaruh terhadap hati dan tubuh. Ya, disebutkan di Al-Baqarah 102. Sihir itu ada. Itu adalah ajaran dari syaitan. Ya, maka hati-hati. Banyak sekali bentuk-bentuk sihir itu. Ya, seperti apa yang sering terlihat ya di permainan-permainan, ya, tenaga dalam, kemudian permainan reok dan sebagainya, ini kita harus hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat, yaitu apa? Menamai atau mensifati makhluk dengan nama atau sifat Allah Ta'ala, atau sebaliknya, menamai, memberi sifat kepada Allah dengan nama dan sifat makhluk, gitu. Ya. Jadi bentuk syirik dalam nama dan sifat adalah apa? Memberi nama kepada makhluk dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Ta'ala, mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah, seperti tadi mengetahui perkara gaib misalnya, menamakan berhalanya dengan Lata, Uzza dan seterusnya. Nah, atau sebaliknya, memberi nama atau mensifati Allah dengan sifat atau nama makhluk, seperti Allah itu ngantuk, Allah itu capek, ya, Allah itu fakir, sebagaimana ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. Ya, maka di sini lihat contoh dari syirik dalam nama dan sifat, yaitu apa? Mengingkari atau menentang nama dan sifat Allah, seperti orang-orang musyrikin, ya, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman, tidak mau menerima bahwa Allah itu memiliki nama Ar-Rahman. Demikian juga misalnya hari ini banyak sekali orang menolak bahwa Allah itu di atas langit. Itu. Maka itu bentuk syirik dalam nama dan sifat. Yang kedua, menamakan sesembahan yang batil dengan nama Allah, seperti orang-orang kafir zaman dahulu menamakan Uzza, Lata, itu dari pecahan nama Allah, yaitu Al-Aziz dan Al-Ilah. Kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti mengatakan Allah itu melihat seperti melihatnya saya, ya, Allah itu berbicara seperti berbicaranya saya, Allah itu melihat sebagaimana melihatnya saya. Maka ini adalah bentuk kesyirikan, ya. Allah Ta'ala katakan, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Dia, dan Dia, Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang sama dengan ayat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan ditetapkan bahwasanya Allah itu memiliki nama, yaitu As-Sami Al-Basir, memiliki sifat melihat dan mendengar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.